Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Daulay, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banda Baru. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait strategi pemanfaatan papan interaktif digital dan rumah pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan bagaimana proses diseminasi yang saya lakukan. Mari saksikan tayangan video berikut ini. Sebagai seorang guru, saya menginginkan peserta didik saya antusias dalam belajar. Terlebih lagi, dengan tujuan pendidikan agama Islam merupakan salah satu fondasi penting untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang dikenal dengan penggunaan metode ceramah kini dihadapkan dengan permasalahan baru, yaitu pemilihan metode serta strategi yang tepat untuk mengintegrasikan papan interaktif digital dan rumah pendidikan dalam pembelajaran. Penyesuaian ini membutuhkan kompetensi pedagogik yang mumpuni agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada sebuah teknologi, tetapi bisa menciptakan pembelajaran yang mendalam. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yaitu sulitnya menentukan metode serta media yang mampu memotivasi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sulitnya menyusun sebuah perencanaan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pemanfaatan papan interaktif digital dengan sumber belajar di ruang murid pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, melakukan identifikasi atas materi, tujuan pembelajar, dan media pembelajaran yang tersedia di ruang murid sebagai sumber belajar utama. Langkah kedua yang saya lakukan yaitu menyusun rencana pembelajaran mendalam menggunakan metode pembelajaran station rotation yang mengintegrasikan papan interaktif digital dan ruang murid sebagai sumber belajar utama. Langkah ketiga yang saya lakukan yaitu menyiapkan media pembelajaran lain seperti potongan poster dan kertas sticky note sebagai tempat curah pendapat. Media pembelajaran ini disusun untuk mendukung kegiatan pembelajaran station rotation. Langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan metode pembelajaran station rotation yang terintegrasi dengan PID dan ruang murid. Yang pertama, di dalam kelas, guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Kemudian guru menyiapkan beberapa station sebagai pos pembelajaran setiap kelompok yang terdiri dari Station 1 menyusun poster, dan station ini peserta didik diajak untuk membuat poster. Station 2 membuat peta konsep melalui PID yang sumber belajarnya ruang murid, di mana setelah membaca materi di ruang murid melalui PID, peserta didik secara berkelompok membuat peta konsep menggunakan fitur whiteboard PID. Station 3 melakukan curah pendapat atas strategi yang dilakukan untuk menerapkan konsep pelajaran menggunakan kertas sticky note yang ditempelkan. Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan ini menghasilkan antusiasnya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi antara peserta didik dalam satu tim menjalin kerjasama yang baik. Yang ketiga, proses pembelajaran ini membawa peserta didik jauh lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat menambah pengalaman belajar mereka menggunakan papan interaktif digital dan ruang murid di rumah pendidikan secara langsung dan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfina, perwakilan dari kelas 10, berasal dari SMA Negeri 1 Banda Baru. Belajar pendidikan agama dengan menggunakan papan interaktif digital sangat menyenangkan. Kami bisa berinteraksi langsung, membuat peta konsep terkait cara menjaga diri dari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, saya berasal dari kelas 10 SMA Negeri 1 Banda Baru. Pembelajaran menggunakan metode station rotation berbentukan papan interaktif digital sangat menyenangkan. Dapat menambah pengalaman belajar yang menarik. Ini dapat menambah minat belajar kami dan mengajarkan kami saling bekerjasama antar tim.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan inovasi pembelajaran di kelas, saya juga berbagi praktik baik terkait pemanfaatan papan interaktif digital di sekolah. Kegiatan pengimbasan ini dilakukan dengan cara membuat MPI, yang mana MPI akan dapat digunakan dan diintegrasikan penggunaannya di papan interaktif digital. Demikian video praktik baik saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah mengikuti workshop dari pemanfaatan rumah pendidikan dan pengembangan media pembelajaran terintegrasi dengan papan interaktif digital. Di sini pematerinya Ibu Sarifah. Workshop kali ini benar-benar sangat memberikan dampak khususnya bagi saya yang positif dan tentu bagi semua yang hadir di tempat atau di ruangan yang berbahagia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rahmi SPD, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Banda Baru. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan kami pada hari ini, yaitu melakukan pembuatan media pembelajaran interaktif atau MPI yang nantinya bisa digunakan menggunakan IFP dan bisa di-share linknya kepada siswa di dalam kelas, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa terlihat tidak bosan di dalam kelas. Berikut saya akan menampilkan contoh MPI yang telah saya buat melalui aplikasi Canva. Sekian testimoni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.